liridha illahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mabusir litatsmimi makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kafatil mahluqat al-itlaq, wa ala alihi masabi sunnatil a'lam, wa ashabil badilina anfusam litawdhihi sarwal ahkam, wa ala alihi wa ala sa'il a'immatil mustahidin al-qa'imin bi khifdina musjid. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darin amin. Nyuwun tolong dikecilkan dikit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darin amin. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ubudillah ka'annaka tarah wa udda nafsak fil mauta wa iyyaka wa da'awatil madlum fa innahunna mujabat wa alayka bi salatil ghadati wa salatil isya fashadhuma falau ta'lamu ma fihima la ataitumuhuma walau habwan. Ubud, menyembahlah kamu Allah akan Allah ka'annaka seolah-olah kamu adalah tarahu, melihat siapa kamu Allah akan Allah. Seolah-olah kalian adalah tarahu, melihat siapa kamu ya, hu akan Allah, wa udda dan mempersiapkan kamu nafsaka akan dirimu fil mauta, dalam kematian. Fil mauta, mauta itu jamak dari mayit, fil mauta dalam kelompok orang-orang yang meninggal. Wa iyyaka dan takutlah, wa dawatil madlum akan doa-doa orang yang dizalimi. Fa innahunna, karena doa orang yang dizalimi itu mujabat, diberikan pengabulan. Wa alika dan tetaplah kamu bisolatil ghadati dengan menunaikan solat subuh, wa solatil isya'i dan solat isya, fasyaduma dan menghadiri jamaahlah kamu huma akan solat subuh dan solat isya. Falau ta'lamuna, jika mengetahui siapa kamu ma apa saja fihima yang ada di dalam solat subuh dan solat isya, la ataitumuhuma, niscaya akan mendatangi siapa kamu semua huma akan salat subuh dan isya walau habwan, sekalipun dengan merangkak. Nih, pesan moral yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencoba belajar khusyuk salat kepada Allah, tidak semata-mata menghilangkan kewajiban yang kita rasakan ketika salat. Hari ini banyak di antara kita menunaikan sholat itu karena merasa wajib. Sekalipun itu jauh lebih baik daripada sama sekali orang yang tidak memiliki perasaan bahwa sholat itu wajib. Dalam penjelasan yang pernah saya sampaikan bahwa sesungguhnya sholat itu kebutuhan kita, bukan semata kewajiban kita. Kalau orang butuh ya,
mesti akan menikmati itu. Ya. Orang ya seperti hari ini rame-ramenya mal-mal ya, dikunjungi banyak orang ketika diberikan kesempatan orang keluar rumah, maka bertahan berjam-jam ya untuk mencari jenis pakaian macam-macam itu ke sana kemari, dan itu waktu yang dibutuhkan nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang dari 1 jam, bisa lebih itu ya, bisa lebih menikmati itu. Sama dengan orang ketika berburu ya, menu makanan tertentu ya. Di Pasuruan itu dulu ada rumah makan yang masuk ke dalam ya. Dari aksesnya itu tidak bisa orang naik angkutan umum ya. Hanya bersepeda atau naik mobil. Ya karena ada menu yang dia suka ya. Maka sejauh apapun mereka datang gitu. Itu kalau orang menikmati gitu. Nah, maka ubudillah ka'annaka tara, itu artinya bahwa kita bagaimana beribadah dan kita ini merasa bahwa kita ini melihat Allah. Sekali lagi seperti kemarin saya sampaikan, jangan sesekali kita dalam konteks melihat Allah itu kemudian membayangkan Allah itu memiliki fisik seperti kita. Na'udzubillah, itu masuk dalam kategori mujassim ya. Orang yang mempersonifikasi bahwa Allah itu punya fisik seperti kita, itu tidak dibenarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mestinya dihindari. Kita hanya paham layaknya misalnya ini kemarin saya contohkan itu. Jadi kalau orang itu sedang latihan ngajar ya di micro teaching, sekalipun nggak ada guru di dalamnya, nggak ada ustadz, nggak ada dosen, dia tahu bahwa dosen itu melihat kita. Atau misalnya dalam sebuah ruangan di mana orang bekerja ya kemudian ada CCTV yang segala gerak-gerik orang di dalam itu kelihatan oleh pimpinan. Sekalipun pimpinan tidak hadir langsung ya, orang mesti akan lebih bersemangat, lebih serius daripada ketika tidak ada CCTV ya. Maka orang asal-asal saja. Yang penting memenuhi target, jam berapa datang, jam pulang, jam berapa pulang. Dan tidak maksimal dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, kita diminta sholat itu juga begitu ya. Maka menikmati bagaimana indahnya sholat. Sekalipun itu harus punya penahapan-penahapan yang luar biasa. Tetapi bukan tidak mungkin itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, pesan moral Nabi kita Muhammad SAW itu adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, kemarin sudah saya kasih, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi memberikan pernyataan bahwa umur umat manusia itu, ya umat Nabi itu kurang lebihnya antara 60 sampai 70 tahun. Itu waktu yang tidak lama. Itu waktu yang tidak lama, gitu. Padahal waktu yang tidak lama ini betapa sangat berpengaruh pada kehidupan kelak di akhirat yang tiada batas. Orang itu akan ketika telah selesai kontrak hidupnya, kemudian di alam barzahkan, setelah itu akan ada pengadilan dan selanjutnya orang itu akan hidup abadi kelak di hari kiamat. Karena itu disebut darul khulud ya, khalidina fiha abada ya. Selama-lamanya, tetapi yang selama-lamanya itu sangat berpengaruh. Dan kelak itu balasan, tidak ada lagi ada pengabdian. Pengabdian itu di sini, ya. Maka kita jangan berharap pembalasan itu, sekalipun bahasa Allah itu dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali yang sifatnya transaksional. Ya, seperti tadi ini ya. Jadi misalnya Nabi pernah bersabda itu, lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanakul Ramadan. Sekalipun Nabi pernah memberikan statement man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau orang itu puasa komitmen yang semata iman kepada Allah dan berharap ridho, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Itu sebuah prestasi yang luar biasa ketika kita tidak mampu mensetarakan kebaikan kita lebih atau membuat kebaikan kita jauh grade-nya di atas kesalahan kita. Itu belum seberapa, karena dalam hadis qudsi Allah juga pernah bersabda, ya berfirman Allah itu, ya. Jadi kullu amal ibnu Adam lahu, ya. Ilas siam. Kalau siam itu awa ana ajzibi.
Kalau puasa itu aku, ya kata Allah, yang akan balas. Seberapa banyak balasan Allah itu Allah tidak tunjukkan. Kalau haji jelas, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Jadi tidak ada haji mabrur itu kecuali balasannya adalah surga gitu. Tapi Ramadan enggak, ya. Yang ada itu hadisnya Nabi seperti juga Allah tadi itu, aku yang balas. Berapa banyaknya Allah rahasiakan. Bukan tidak mungkin seorang bapak lebih baik puasanya daripada seorang ibu lebih baik puasanya daripada anak lebih baik daripada kedua orang tuanya. Kakak beradik itu mungkin lebih baik adiknya daripada kakaknya dan sebaliknya, kita nggak tahu. Itu serba rahasia. Karena pelaksanaan puasa pun rahasia. Ya, orang nggak tahu ini puasa atau tidak. Ya. Kalau melihat lemesnya iya, tapi bukan tidak harus dia puasa karena lemes itu karena sama-sama tidak makan tapi nyatanya dia tidak puasa itu. Atau dia bersandiwara seolah-olah puasa. Orang nggak tahu. Jadi puasa itu dilakukan secara sirri, maka balasannya pun secara sirri. Tetapi ya misalnya seperti sholat hadis Nabi itu luar biasa. Lau ta'lamu ummati, jika umatku tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah berikan fi Ramadan, la tamannau. Niscaya umatku semua itu berharap antakuna sanah kullu Ramadan. Semua tahun itu, yang 12 bulan itu, yang 365 hari itu, semua seperti Ramadan. Kalau kita tahu, nah Allah sengaja rahasiakan itu. Mau begini saja sudah banyak. Loh, kok ini karena tanggal berapa ini? Nah, 19 ini. 19, besok 20, ya. Kalau yang puasanya hari Ahad, malam 21 dari Sabtu itu baru. Jadi malam Sabtu baru 20, ya. Malam Jumat baru 19. Itu kalau yang hari Ahad puasanya itu, ya. Pertanyaannya, misalnya ini hari ke-19, ya. Alhamdulillah apa innalillah? Jujur, alhamdulillah apa innalillah dapat 19 hari. Nah, dapat 19 hari itu loh, alhamdulillah apa innalillah. Oh. Enggak ada yang gaya toh innalillah itu. Yang ada itu semua alhamdulillah. Baru sehari saja sudah alhamdulillah. Ya, hari Lebaran kurang 29 hari. Ya. Ini Sya'ban, ya, secara teori Sya'ban kemarin 30 hari, ya. Yang puasa hari Ahad itu berarti Sya'ban 30 hari. Kalau sudah 30 hari biasanya bulan berikutnya berarti Ramadan ini 29 hari. Alhamdulillah Pak Innalillah. Posonya puasanya itu hanya 29 hari gitu loh, ya. Yang sering kita alhamdulillah sudah dapat sekian, alhamdulillah, dalam rangka yang bersangkutan mensyukuri nikmat Allah, dibuat sehat, berkemampuan melakukan aktivitas, it's okay, ya. Tetapi kemudian disampaikan, ya, semakin hari Ramadan itu, ya, itu semakin Mas. Gih, maturun Mas. Gih. Jadi secara umum, ya, disampaikan oleh Nabi bahwa semakin hari Ramadan semakin akan berakhir, malaikat itu semua menangis. Malaikat menangis. Yang ditangisi malaikat itu betapa malaikat itu senang Allah memberikan ampunan setiap malam. Malaikat itu datang ke langit bumi, ya, menunggu siapa halmil mustaghfir, ya, siapa yang minta doa, minta istighfar, minta diampunkan, minta dihajatkan. Itu saya kemarin bilang sama mbak-mbak itu, ya, sudah selesai tarawih yang 3 rakaat itu, ya. Tarawihnya kok 3 rakaat, kok tarawih witirnya disudahi yang 3 rakaat, ya. Jadi mulai kemarin malam atau nanti malam witirnya harus 11 rakaat. Jam 3 bangun, ya, masih cukup waktu untuk sahur, ya. Kemudian berdoa, nangis-nangisnya, minta ampunan, mendoakan orang tuanya agar diberikan ampunan,
ya, minta doa agar semua hajatnya, semua cita-citanya dimudahkan oleh Allah SWT. Lebih dari itu, diberi kesempatan Ramadan semakin baik daripada tahun kemarin. Diberi kesempatan Allah Ramadan ini tidak Ramadan akhir dalam kehidupan kita. Allah mengulang kembali Ramadan di tahun yang akan datang. Allah pastikan kita ini dihindarkan dari api neraka. Allah masukkan kita ke surga. Allah kumpulkan kita dengan orang yang soleh. Dan Allah pertemukan kita dengan zat-Nya, Allah yang karim. Itu yang kita minta. Ya, karena itu ini momen luar biasa gitu loh, okay? Jangan dianggap bahwa sholat witir itu ritual yang harus kita selesaikan 3-11 selesai. Tidak, ini kesempatan waktu. Setiap malam malaikat itu turun ke muka bumi sampai sebelum fajar dikumandangkan. Selama belum azan, maka malaikat masih jaga, ya. Ayo siapa yang minta dikabulkan doanya, ayo siapa yang minta dosanya diampuni oleh Allah, itu semua begitu. Maka monggo kita perbaiki. Itu yang ditangisi oleh para malaikat itu. Karena semakin hari ini semakin habis selesai. Layaknya misalnya orang, misalnya kesempatan bonus di sebuah mall besar yang betul-betul itu diskonnya besar-besaran. Bukan hoax, bukan omong kosong. Betul memang hari-hari biasa harganya 100.000, mendadak Ramadan ini harganya 20.000. Kadang-kadang kita nggak butuh pun beli gitu loh, memanfaatkan momen. Kali saja nanti kita butuh, sekarang kita beli dulu, banyak-banyak kita membeli. Ini penting, dan harus dipastikan. Ya, kalau sampai ikut JJS, jalan-jalan sehat, ya nanti di tengah jalan dikasih kupon, ya. Setelah kemudian hampir mendekati lokasi, kupon kita masukkan di tempat yang disiapkan oleh panitia. Panitia kemudian mengaduk-ngaduk ya kupon yang kita miliki itu, dan kita semua standby melihat apakah nomor yang dibaca oleh panitia itu ya sama dengan nomor kita. Dan biasanya pemberian door prize di awal-awal itu yang murah-murah, tas, payung, sandal jepit, pulpen, murah-murah, ya. Sesi kedua semakin lebih berbobot, ya, HP, kulkas, TV. Nanti terakhir semakin bobot lagi itu sepeda motor, terakhir mobil. Ya, puasa juga begitu. Awalul rahmah, door prize-nya itu maghfirah, rahmah itu. Kasih sayang, kita merasakan puasa seperti juga yang lain, enak, enjoy karena kita lihat semuanya pada puasa, menjadi nyaman kita melakukan puasa karena kita tidak merasa terpaksa, karena kita merasa tidak sendirian. Tapi fase kedua ini Allah obral maghfirah, ayo. Dan ketika 10 hari terakhir ini kita minta door prize kepada Allah agar diberikan itqun minan nar. Penting ini, ya. Ada orang waliyadzubillah hidup dan tinggal di keluarga muslim yang taat ketika dia terlahir di muka bumi. Tetapi waliyadzubillah, ya, begitu menjelang kematiannya dia murtad. Ada, ya. Tetapi juga ada orang yang tidak mengenal Islam sama sekali, mendadak, ya, sebelum mati Allah berikan hidayah menjadi muslim. Nah, kita ini serba was-was, ya. Maka kita menyisipkan doa setiap kali kita tahiyat akhir itu. Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkan hatiku pada iman kepadamu dan taat kepadamu. Itu kita minta supaya kita tetap diberikan ketetapan iman oleh Allah SWT. Itu yang kita minta. Lau ta'lamu ma fihi ma. Kalau kita tahu, ya, sholat subuh dan sholat isya itu berjamaah, karena sholat subuh saya di dalam hadis yang lain dikatakan itu, ya, orang sholat subuh berjamaah itu pahalanya sholat jamaahnya, tidak sholat subuhnya, jamaahnya ya sendiri itu pahalanya setara dengan sholat jamaah, sholat sunnah semalam suntuk. Padahal sampai jam 9 sudah nggak kuat tidur, tahu-tahu kepinginnya, ya, witir jam 3, ternyata bangun jam 3:30 itu, buru-buru nggak nyaman semua itu. Yang mestinya 11 komitmennya menjadi 3 saja daripada nanti tidak sahur.
Karena paginya langsung jamaah, maka kita mendapat pahala seolah-olah kita semalam kita melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Orang yang sholat jamaah ya setiap sholat isya itu dijaminkan oleh Allah pahalanya itu sama dengan menunaikan sholat sunnah setengah malam. Oke, semoga Allah SWT, dan kalau kita tahu kata Nabi ini, maka kita akan berusaha untuk bisa mendatangi. Semoga Allah memberikan ijabah kepada apa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmin yanfa'una wa dina sallallahu. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.